Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai ketahanan nasional sebagai geostrategi negara Indonesia yang terdiri dari Dery Andika, Kania, dan Rizka Amelia. Untuk kata pengantar, dalam perjuangan mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, suatu bangsa senantiasa akan menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari manapun. Dengan kata lain, suatu negara akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, negara atau bangsa perlu kesiapan untuk menghadapi masalah tersebut. Berdasarkan pertimbangan Indonesia, memerlukan strategi untuk mengembangkan kekuatan nasional yang disebut dengan geostrategi. Kemudian ada pengertian dari strategi. Pengertian dari strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Oleh karena itu, strategi merupakan upaya pelaksanaan, maka strategi pada hakikatnya merupakan suatu seni yang implementasinya didasarkan oleh intuisi, perasaan, dan hasil pengalaman. Strategi juga merupakan ilmu yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Strategi biasanya menjangkau masa depan, sehingga pada umumnya strategi disusun secara bertahap, dapat memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengertian geostrategi berdasarkan alasan geografi atau geopolitiknya. Suatu negara menyusun geostrateginya. Jadi, geostrategi merupakan suatu strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional. Dengan kata lain, geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Di samping faktor geografi, dalam merumuskan geostrategi perlu pula memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan, regional maupun nasional. Pertimbangan geostrategi untuk negara Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek. Di samping aspek geografi, juga aspek-aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan handcom. Posisi silang Indonesia merupakan dasar dalam penyusun geostrategi Indonesia. Dengan demikian, geostrategi berkembang sebagai suatu penjauhan dari wawasan atau pandangan hidup suatu bangsa, dan wawasan terbentuk karena kondisi lingkungan yang mempengaruhi bangsa tersebut di dalam memperjuangkan hak hidupnya di atas bumi ini, dengan menitikberatkan kepada ruangan untuk hidup dan penguasanya. Ketahanan nasional sebagai geostrategi negara. Geostrategi Indonesia dapat diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Geostrategi ini dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional. Rumusan ketahanan nasional sebagai dasar penerapan harus mempunyai pengertian baku agar semua warga negara mengerti serta memahaminya dan dapat menghadapi dinamika perkembangan dunia dari masa ke masa. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Tanas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Selanjutnya ada unsur-unsur Thanos. Yang pertama ada ketangguhan, adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Yang kedua ada keuletan, adalah usaha secara giat dengan kemauan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada identitas, adalah ciri khas atau suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan atau holistik. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasional, serta peran internasionalnya. Yang keempat ada integritas, adalah kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik yang bersifat potensial maupun fungsional. Yang kelima ada ancaman, adalah hal usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan, dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Yang keenam ada tantangan, adalah suatu hal atau usaha yang bersifat menggugah kemampuan. Biasanya ini terjadi karena sesuatu kondisi yang memaksa sehingga menyebabkan seseorang atau kelompok orang merasa harus berbuat sesuatu untuk menghadapi keadaan yang disebabkan oleh sesuatu hal tadi. Yang ketujuh ada hambatan, adalah hal atau usaha dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang terakhir ada gangguan, adalah hal atau usaha yang berasal dari luar, bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Selanjutnya ada teori national power. Yang pertama, secara filosofis, teori yang dekat dengan ketahanan nasional bagi suatu negara sudah lama dikembangkan oleh berbagai ilmuwan di berbagai negara melalui teori national power. Yang kedua, namun secara konsepsional, penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda-beda karena hal itu terkait dengan lingkungan strategis, kehidupan sosial budaya, dan pendekatan yang digunakan setiap negara berbeda. Yang terakhir, unsur, elemen, ataupun faktor mempengaruhi kekuatan atau ketahanan nasional suatu negara itu terdiri atas beberapa aspek. Selanjutnya ada unsur kekuatan nasional. Menurut Hans J. Morgenthau, unsur kekuatan nasional terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor tetap (stable factor) yang terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor tidak tetap atau berubah (dynamic factor) yang terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Selanjutnya ada unsur ketahanan nasional. Menurut James Leary, unsur ketahanan nasional terbagi menjadi dua faktor, yaitu tangible factor yang terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer, dan intangible factor yang terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Unsur kekuatan nasional. Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan Gatra dalam ketahanan nasional yang dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhanas. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan Astagatra, yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah, yang terdiri atas penduduk, sumber daya, alam, dan wilayah. Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur-unsur yang dikemukakan di atas dapat mempengaruhi negara dalam mengembangkan kekuatan nasionalnya dan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana unsur-unsur tersebut dapat dikatakan pendukung kekuatan nasional dan bila mana suatu unsur justru dapat melemahkan kekuatan nasional. Landasan ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang merupakan kekuatan bangsa dalam menjaga keutuhan negara tentu saja harus didasari oleh segenap landasan, baik landasan ideal, konstitusi sosial, dan juga wawasan visional. Landasan ini akan memberikan kekuatan konseptual filosofis untuk merangkum, mengarahkan, dan mewarnai segenap kegiatan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan ideal negara Indonesia adalah Pancasila. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang 1945 dan landasan visional adalah wawasan Nusantara. Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi kehidupan tersebut harus dibina secara terus-menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemilik geostrategi berupa konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia.
Konsepsi tersebut dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia. Konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan penyeluruh, dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.